Ya, silakan Aspadila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketua sidang, para penguji, dosen pembimbing yang telah datang dan menyempatkan hadir di acara seminar hasil saya. Baiklah, seminar hasil dengan judul Perancangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD di Kabupaten Kolaka Timur. Oleh saya sendiri, Nur Aspadila, dengan stambuk P3 B119042, dosen pembimbing Muhammad Zakaria Umar, STMT. Program studi D3 Teknik Arsitektur, Program Pendidikan Vokasi Universitas Haloleo 2023. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Yang pertama, penulis ikut menyukseskan visi misi Kabupaten Kolaka Timur terkait penguatan peran pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, penulis ikut mendampingi pemerintah daerah setempat dalam pembangunan kantor KPUD di Kabupaten Kolaka Timur. Yang ketiga, karakteristik aspek-aspek demografis Kabupaten Kolaka Timur mendukung pembangunan kantor KPUD. Yang keempat, penulis ikut membantu KPUD pusat terkait pemilihan kepala daerah. Yang kelima, kompleksitas tugas dan fungsi KPUD perlu bangunan representatif. Rumusan masalah. Oleh karena itu, sebagai penulis putri daerah dan sebagai mahasiswa D3 Teknik Arsitektur, Program Pendidikan Vokasi, penulis bertanggung jawab untuk dituntut mampu. Yang pertama itu bagaimana membuat gambar detail teknik kantor KPUD di Kabupaten Kolaka Timur. Yang kedua, bagaimana menyusun RKS kantor KPUD di Kabupaten Kolaka Timur. Yang ketiga, bagaimana menghitung RAB kantor KPUD di Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, menggunakan metode perancangan arsitektur. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam pembahasan ini dilaksanakan dengan cara analisis tapak, analisis kebutuhan ruang, analisis bentuk, analisis struktur dan konstruksi. Analisis bahan dan material dan utilitas. Data disimpulkan dan diverifikasi dalam bentuk evaluasi oleh dosen pembimbing. Dalam seminar hasil ini, penulis fokus menjawab rumusan masalah. Rumusan pertama bagaimana membuat gambar detail teknik kantor KPUD di Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya itu penentuan lokasi. Di sini terdapat lokasi terpilih yang berada di Kecamatan Tirauta. Lokasi terpilih karena termasuk dalam zona perkantoran. Pemilihan tapak. Dalam pemilihan tapak ini, tapak berada di Jalan Perkantoran Lalingato, Kabupaten Kolaka Timur. Tapak berada tepat di depan Aula Pemda Kabupaten Kolaka Timur. Pengolahan tapak. Di sini kondisi existing. Tapak memiliki luas lahan 5.200 meter persegi dan tapak Mainkan kursormu, Aspadila. Tapak memiliki luas lahan 5.000 meter persegi dan tapak merupakan lahan kosong yang dipenuhi vegetasi. Yang selanjutnya orientasi matahari. Di sini bangunan menggunakan material batu bata merah pada dinding bangunan untuk mereduksi panas berlebih agar suhu ruangan tetap sejuk.
Atap bangunan dibuat dengan ukuran tinggi dan berbentuk pelana. Selanjutnya, arah angin. Arah angin di sini menempatkan bukan tepat dari arah selatan datangnya angin yang besar-besar, lebar-lebar, dan luas-luas. Pada arah selatan datangnya angin, tapak ditanami pohon kiara payung atau gelondong kantian untuk mereduksi angin kencang. Selanjutnya yaitu view. View fasad pada sisi utara, timur, barat, dan selatan perlu didesain estetis. Arah utara diberi tanaman vegetasi pengarah pagar yang rimbun. Selanjutnya sirkulasi. Sirkulasi pada jalur sirkulasi kendaraan roda 2 dan roda 4 dibuatkan jalur. Pada jalur masuk berada pada bagian timur dan jalur keluar terdapat di sisi bagian barat. Selanjutnya kontur. Di sini tapak ditimbun lebih tinggi dibandingkan dengan jalan, dan kondisi tanah relatif datar memungkinkan pembangunan gedung lebih efektif. Perzoningan. Terdapat 4 pembagian zoning, yaitu publik, semi-publik, privat, dan servis. Publik. Untuk publik, terdapat tempat parkir, semi-publik ruang resepsionis, privat terdapat ruang ketua KPU, dan servis terdapat ruang genset. Dari pengolahan tapak di atas, sehingga dapat disimpulkan terbentuknya sebuah set plan. Di sini, set plan terdapat jalur masuk dan jalur keluar pada tapak, dan terdapat parkiran motor dan terdapat parkiran mobil. Selanjutnya, transformasi bentuk, penggabungan bentuk. Di sini transformasi bentuk digabungkan dari potensi hasil perkebunan, yaitu sebuah buah kakao dan rumah tradisional rumah Mekongga. Ditransformasikan oleh subtraktif dan adaptif sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Selanjutnya dari hasil transformasi bentuk kita bisa simpulkan terjadinya bentuk bangunan, yaitu pertama denah lantai 1. Denah lantai 1 di sini menggunakan modul 600 kali 600 cm dan bentangan bangunan memiliki lebar 2.700 cm dan panjang bangunan 4.200 cm. Selanjutnya, denah lantai 2. Untuk lantai 2 terdapat ruang-ruang kerja seperti ruang ketua. Dan untuk akses masuk ke lantai 2 menggunakan tangga dan ram untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya itu potongan AA. Di sini potongan AA ketinggian bangunan lantai 1 dengan ketinggian 4 meter 5 cm dan untuk lantai 2-nya 5 meter. Menggunakan kuda-kuda baja CNP. Potongan B, di sini potongan B menggunakan pondasi menerus dan perplat. Untuk ukuran kolom di sini potongan menggunakan 40 kali 40 cm dan slope dengan ukuran 25 kali 40 cm. Selanjutnya tampak depan.
Tampak depan, di sini terdapat sebuah logo KPUD sesuai dengan peraturan pemerintah. Pada tampak depan terdapat sebuah pipa gips yang membentuk siluet buah kakao. Tampak belakang sama, di sini terdapat sebuah pipa gips yang membentuk siluet buah kakao dan ditambahkan vegetasi. Tampak samping kanan, di sini terdapat pipa gips juga yang membentuk sebuah siluet buah kakao dan terdapat atap berbentuk atap pelana. Tampak samping kiri, di sini terdapat juga sebuah pipa gips yang membentuk siluet buah kakao dan terdapat sebuah ACP yang membungkus bangunan pada dinding bagian lantai 2. Selanjutnya di sini ada gambar 3 dimensi atau perspektif. Di sini terdapat yang bagian atas terdapat bagi sebuah pipa gips yang membentuk siluet buah kakao dan terdapat lapangan upacara. Di sini bisa dilihat ada jalur masuk dan juga ada jalur keluar dan ada jalur untuk angkutan umum. Bagiannya di depannya yaitu menggunakan kaca dan atap pelana. Di sini bagian belakangnya terdapat sebuah parkiran untuk roda 2 dan untuk roda 4. Di sini juga terdapat vegetasi, pohon-pohon, dan parkiran roda 4. Selanjutnya yaitu rencana instalasi listrik. Rencana instalasi listrik lantai 1. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu terdapat lampu, downlight, dan lampu baret. Untuk rencana instalasi listrik lantai 2 sama, terdapat lampu, dan di sini terdapat AC indoor dan AC outdoor. Skema instalasi listrik. Yang pertama itu panel lantai 1. Panel lantai 1 itu menggunakan kabel NY 3x4 mm meter persegi dengan daya hasilnya itu 3.523 watt. Dan untuk skema instalasi listrik lantai 2, panel lantai 2 yaitu dengan sumber hasil wattnya yaitu 9.990 watt, dan di sini terdapat panel utama yaitu menggunakan PLN atau KWH 23.000 volt. Selanjutnya skema air bersih. Di sini skema air bersih menggunakan tower tangki air dan menggunakan mesin air celup. Selanjutnya skema air kotor. Skema air kotor di sini air kotor kloset menggunakan kloset disalurkan ke septic tank dan sumur resapan. Dan untuk skema air kotor flow drain lantai 1 dan lantai 2 di sini menggunakan pipa PVC berdiameter 2 inci. Skema penyalur petir. Skema penyalur petir di sini menggunakan tombak penangkal petir dengan ketinggian 30 cm dan disalurkan ke grounding rod. Untuk rumusan kedua,
Bagaimana menyusun rencana kerja dan syarat-syarat kantor KPUD di Kabupaten Kolaka Timur? RKS adalah keterangan tertulis secara terperinci mengenai suatu pekerjaan yang mencangkup segi administrasi dan teknis. RKS terdiri dari syarat umum, syarat teknis, dan syarat khusus. Selanjutnya yaitu untuk rumusan yang ketiga, bagaimana menghitung rencana anggaran biaya kantor KPUD di Kabupaten Kolaka Timur, yaitu standar satuan harga barang dan jasa Kabupaten Kolaka Timur per meter persegi belum tertulis di standarisasi satuan harga dan barang kebutuhan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Oleh karena itu, untuk memprediksikan RAB bangunan perlu dibuat gambar detail teknik terlebih dahulu. Baik, kesimpulan. Jadi dari kesimpulan ini hasil dari tugas akhir saya, yaitu pertama, gambar detail teknik dihasilkan dari memilih lokasi dan menganalisis tapak struktur bahwa bangunan ini menggunakan pondasi menerus, floor plat, struktur tengah menggunakan sistem struktur rangka beton kotak sederhana, struktur atas menggunakan konstruksi rangka baja CNT. Bangunan dirancang dengan mengadaptasi dari bentuk buah coklat. Kedua, RKS disusun dengan menguraikan secara terperinci syarat dan ketentuan pekerjaan seperti segi teknis dan administrasi. Ketiga, RAB belum terhitung karena gambar detail teknik belum dibuat dengan lengkap. Selanjutnya yaitu saran. Pertama, dalam membuat gambar detail teknik, hendaknya arsitek berkolaborasi dengan pihak lain. Kedua, dalam menyusun RKS, hendaknya menggunakan material yang sesuai dengan kebutuhan desain gambar detail teknik. Ketiga, dalam menghitung RAB, bangunan sebaiknya tidak memperlakukan upah kerja yang sama per lantai. Terima kasih, saya kembalikan ke Ketua Sidang.
Coba kasih kecil sedikit Aspadila. Persennya. Oke. Itu perancangan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam kurung KPUD. Judulmu ada dalam kurungnya Kak Aspadila? Deskripsi. Enggak ada, Pak. Seharusnya ada. Oh iya, Pak. Nanti diperbaiki ya. Pak. Dalam kurung KPUD. Begitu di Kabupaten Kuala Timur. Kok enggak ada? Perasaan Bapak sudah kasih deh. Oke lanjut. Nanti diganti. Nanti kalau penguji tanya bilang kesalahan Pak yang benar ada dalam kurungnya ya. Iya, Pak. Lanjut. Itu karakteristik demografis Kabupaten Kolaka Timur, titiknya terlalu jauh, Aspadila. Ini kamu ambil dari mana, Aspadila? Dari latar belakang bab 1, Pak. Paling terakhir, toh? Iya, paling terakhir, Pak. Ada berapa sih itu poinnya? Coba Bapak lihat. Buka bab 1-mu. Bapak mau lihat latar belakang yang paling terakhir. Aspadila bagus ini kalau kamu pakai 1, 2, 3, 4. Yang ini, Pak. Itu ada nomor 2-nya, kenapa kamu tidak tulis? Yang nomor 2-nya. Itu juga ada nomor 5. Coba copy semua ini, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Iya, Pak. Ini urgensi penelitianmu ya. Kalau ada penguji tanya apa urgensi penelitianmu, ini yang kamu katakan ya. Ini urgensinya ya. Iya, Pak. Masukkan di PowerPoint tak? Mana PowerPoint tak? Coba. Sekarang kita ringkas. Hapus itu. Yang nomor 1. Mulai dari terkait sampai masyarakat ya. Jangan dulu. Nanti kalau kamu baca, kan kamu nanti menjelaskan secara lisan, Aspadila, ngerti nggak? Iya, Pak. Nanti meskipun tulisanmu sampai di Kolaka Timur, tapi nanti ketika kamu menjelaskannya sampai dengan masyarakat, ngerti nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Kau ngerti kah? Iya, Pak. Oke, sudah hapus itu. Oke, nomor 2. Sampai aja setempat. Sampai setempat. Nah, nanti kau jelaskan secara lisan dalam pembangunan kantor KPUD, begitu ya? Ngerti nggak? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, ini karakteristik aspek-aspek demografi setempat. Tuh? Nanti kau jelaskan lagi dalam kalau Timur mendukung pembangunan kantor KUPD. Nanti kau sebutkan secara lisan, ngerti nggak? Iya, Pak. Oke, nomor 4. Enter. Penulis ikut membantu KPUD pusat. Nanti kamu nyebutnya terkait pemilihan kepala daerah pilkada. Ngerti kan? Iya, Pak. Oke, lanjut. Hapus itu. Penulis melihat. Perlu bangunan yang representatif. Hapus. Kau ngerti nanti kau jelas secara lisan ya? Iya, Pak. Atau nanti kau baca di
bab 1-mu, tapi tulisannya ini, ngerti nggak? Oh Bisa iya nanti kau Pak. baca. Lanjut. Akhiri semua dengan titik. Nah, kesannya ke atas. Satunya ganti ya, bukan satu begitu. Satu anu saja. Satu seperti rumusan masalah. Kesannya ke atas semua itu, kesannya ke atas. Kasih naik semua ke atas. Kasih rapat ke atas. Terus ke atas terus. Ke atas terus. Bukan. Bukan dorong begitu, Aspadila. Bukan, pakai backspace di laptopmu. Oh enggak bisa Pak. Kok enggak bisa? Bisa. Iya Pak. Kok enggak bisa? Udahlah coba. Nomor 2 enter itu. Jangan satu begitu, Aspadila. Pakai sana loh. Yang otomatis. Nah. Itu nomor 2, Aspadila. Awalnya huruf besar semua. Coba Kontrol A. Oke, ini latar belakangmu ya. Iya Pak. Coba. Oke, ini nanti Aspadila kamu baca. Ya. Iya Pak, baca semuanya Pak. Ya, kau baca semuanya ini, kau baca. Ya, 1. Bagaimana membuat gambar detail. 2, bagaimana? Ngerti ya? Iya Pak. Coba semua, coba perhatikan semua. Coba perhatikan semua. Coba tadi mana bab 2, slide 2-mu Yasmin, Aspadila perhatikan. Nah, setelah kamu baca ini, nanti kamu bilang begini, oleh karena itu tugas di atas menjadi tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa Prodi D3 Teknik Arsitektur. Kami dituntut untuk mampu membuat gambar detail teknik, menyusun RKS, dan menghitung RAB dengan tepat. Iya, Pak. Kalian ngerti kah? Iya, Pak. Yasmin? Saya Iya, kira Pak. ada di bab 1 ada tertulis begitu. Kau ngerti ya? Nah, setelah itu Yasmin sama Aspadila langsung kau masuk slide ketiga. Coba. Mana slide 3-mu? Oleh karena itu rumusan masalah penulisan ini adalah 1, bagaimana? Ngerti ya? Ngerti ya Yasmin Aspadila? Iya, Pak. Coba nomor 2 mana tadi? Slide 2 ya Aspadila. Ini Pak. Nanti kamu bilang begini, setelah kau baca ini semua toh, Aspadila sama Yasmin toh? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oleh Iya, Pak. karena itu penulis penulis sebagai mahasiswa Prodi D3 Teknik Arsitektur, program pendidikan vokasi bertanggung jawab bertanggung jawab untuk atau gimana? Oleh karena itu sebagai putra daerah atau sebagai putri daerah, penulis bertanggung jawab. Oleh karena itu sebagai putri daerah atau putra daerah dan mahasiswa Prodi D3 Teknik Arsitektur, penulis bertanggung jawab untuk apa? Kayak begitu. Oke, jadi nanti penulis dituntut untuk mampu membuat gambar detail teknik, menyusun RKS, Dan menghitung dan RAB. menghitung RAB dengan tepat. Ya, Pak. Lanjut, slide 3. Oleh karena itu, rumusan mana slide 3? Oleh karena itu, rumusan
Mana slide 3 ya? Oleh karena itu rumusan penulisan ini 1, 2, 3. Oke ya, bisa ya? Mana nomor slide 4? Iya, Pak. Bukan begini. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Coba kamu lihat anumu itu loh. Teknik analisis data. Teknik analisis data. Mengolah dan itu hapus. Sampai mempunyai makna hapus. Ini kan ada di bab 1mu, Aspadila. Masa kamu nggak baca? Iya, Pak, Teknik saya analisis ambil dari data, mengolah, mulai dari mengolah sampai mempunyai makna hapus. Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara teknik analisis data dilaksanakan dengan cara teknik analisis tapak, teknik analisis tapak, kebutuhan ruang, dan bentuk bangunan. Nah, coba kamu stop screen ini, buka bab 1mu. Nah, mana yang kemarin metode pembahasanmu itu yang kamu buat? Nah, ini kan sudah bagus sekali. Nah, coba ke bawah, paling bawah ini. Ini kan ada sumber datanya, lanjut. Nah, lanjut. Nah, itu teknik pengumpulan data. Ini kan sudah tadi tuh. Nah, ke bawah lagi. Nah, ini teknik analisis datanya ini. oh yang ini, Pak. Iya. Itu saja. Oke. Copy. Oke, sudah dimasukkan. Yasmin juga diganti yang itu ya. Ya, Jadi Pak. dulu ya, Aspadila. Bapak mulai dulu Aspadila tadi, bab 1mu. Sorry. Bab 1mu tadi lihat, yang tabelnya. Tabelnya mana? Nah, tabelnya. Nah, coba kalau lihat itu tabelmu, Aspadila. Stop. Ada toh ini? Itu teknik bentuk, analisis struktur konstruksi, Ya, Pak. analisis bahan dan material, analisis itu teknik analisismu. Iya, Pak. Terus titik data disimpulkan dan diverifikasi dalam bentuk evaluasi oleh dosen pembimbing. Data disimpulkan dan diverifikasi dalam bentuk evaluasi oleh dosen pembimbing. Sudah tulis? Titik, data disimpulkan dan diverifikasi dalam bentuk evaluasi oleh dosen pembimbing. Sudah? Iya, Pak. Sudah, oke. Stop screen ini. Oke, mana? Ini penulisan ilmiah ya, jadi kamu harus berpikir data disimpulkan dan diverifikasi dalam bentuk evaluasi. Ini kan sudah. Itu teknik pengumpulan datamu terlalu jauh, Aspadila. Ya itu. Enggak kah? Oh, enggak ya. Oh ya sudah. Nah, ini metode ini Aspadila kamu baca ya. Iya, Pak. Jadi Ini saya nanti kamu baca. Ini, Pak. Ya, sampai itu. Oke ya? Ini kamu baca. Iya, Pak. Oke. Langsung yang kelima coba. Slide 5. Nah, langsung Yasmin sama Aspadila langsung bilang begini. Dalam seminar hasil ini, penulis fokus untuk menjawab rumusan masalah. Kau ngerti gak?
Yasmin sama Aspadila ngerti? Gimana, Pak? Nah, nanti pas bagian ini bagaimana membuat gambar detail teknik, nanti kamu bilang begini, dalam seminar hasil ini penulis fokus menjawab rumusan masalah. Oh ya, Mengerti Pak. gak? Rumusan masalah penulis yang pertama adalah bagaimana membuat gambar detail teknik kantor KPUD di Kabupaten Kolaka Timur. Kau ngerti gak? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang langsung slide 6. Tuh, slide 6. Nah, langsung kau bilang penentuan lokasi. Sudah kau bahas nih. Jadi bagaimana membuat gambar detail teknik kantor KPUD Kaolakan Timur. Nah, ini nih jawabannya. Ini nih prosesnya. Kau ngerti gak? Pertama penonton lokasi itu, Pak, sampai Iya, toh selesai. kau ngerti toh? Nah, ini nih Iya. jawabannya. Paham? Paham, Pak? Nah, coba. Penentuan lokasi, oke? Langsung. Kau bilang penentuan lokasi. Nah, coba perhatikan Bapak Yasmin. Di setiap slide ini, mulai slide ini, informasinya 2 poin saja. Baik, Pak. Kau ngerti kah, Aspadila? Iya, Pak. Ya, informasinya 2 poin saja. Coba, 2 poin informasinya apa yang bisa kau informasikan ke sini ke penguji? 2 poin saja. Lokasi tapak terpilih berada di Kecamatan Tirauta. Oke, itu 1 poin. Yang kedua, apa informasi yang paling penting apa? Yang paling penting. Selain itu. Kenapa kamu pilih ini? Misalnya. Apa jawabanmu? Karena berada di wilayah Ya itu. Oke? Pak, di Itu daerah saja jawabanmu. pembangunan kantor. Lokasi terpilih adalah Kecamatan Tirauta. Lokasi ini dipilih karena itu tadi, karena lokasi ini merupakan zona perkantoran. Itu Iya, saja. Pak. Itu saja. Tidak usah lebih, tidak usah kurang. Ya? Kau ngerti kah, Yasmin? Iya, Pak. Oke, coba lanjut. Nah, pemilihan tapak. Oke. Slide selanjutnya. Ini 2 poin. Apa yang 2 poin di situ? Coba contohnya apa? Yes, Aspadila. Lokasi tapak berada di jalan perkantoran Lalingato 1. Yang kedua. Dan berada di depan bangunan Aula Pemda Kolaka Timur. Stop. Itu saja. Iya, Pak. Oke, ngerti ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Lanjut. Pengolahan tapak. Kamu bilang pengolahan tapak ya? Jangan ngerti ya? Iya, Pak. Coba lanjut. Ini 2 informasi. Ya? Oke? Kayak kamu yang tahu 2 informasi. Iya, Pak. Jadi informasi-informasi yang 2 poin itu yang paling penting saja. Oke? Paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, lanjut. Kamu harus menahan diri di sini ya. Dalam presentasi itu kamu harus menahan diri. Lanjut. Tidak usah, jadi gini, coba Yasmin sama Aspadila, toh. Coba perhatikan Iya, Bapak. Pak. Kalau kita presentasi itu, jangan kamu tampak pintar. Jangan kamu seolah-olah kamu memberi kuliah sama dosen penguji, jangan. Kau ngerti gak? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Jadi meskipun kamu menguasai ini materimu, ya tapi kamu menjelaskan itu tadi, jangan kamu seolah-olah mengajari dosenmu, jangan seolah-olah kamu memberi kuliah dengan cara tadi ya 2 poin saja kamu ungkapkan. Ngerti ya? Iya, Pak. Oke, coba slide 12.
Nah, di slide 12 ini kan mulai ada tanggapan toh? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. yang kamu baca di sini mulai slide ini sampai yang di bawahnya itu, kamu baca saya tanggapannya 2 poin saja. Yang kira-kira terimplementasikan di bangunanmu. Kau ngerti kah? Iya, Pak. Yasmin, pahamkah ini maksudnya Bapak? Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu baca yang 2 poin saja yang terimplementasikan di bangunanmu. Oke ya, paham ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Sudah ya ini semuanya, ini saya kira sudah polanya sama ya. Oh ya, Pak. Polanya sama, lanjut. 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 Nur Aspadila, itu footermu, tahu Iya, footer? Itu Nur Aspadila kantor KPUD. Itu terlalu besar Aspadila. Kasih kecil lagi. 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 Oke, stop segitu. Terlalu kecil juga. Lagi, kasih 10, kasih 10. Oke, stop. Itu kasih huruf kecil saja. Nur Aspadilanya kasih kecil, kantornya kasih kecil, KPUD-nya yang huruf besar semua. Nah, jangan tuh menarik perhatian Aspadila. Kamu pakai anu saja tadi. Coba kembali, andu. Itu saja pakai anu itu loh. Itu AA kecil itu loh, ya itu. Kap ya itu. Bukan. Huruf awalannya besar Aspadila. Ini yang kau pakai ya. Nah, caranya Aspadila tarik itu, tarik kasih ngepas. Tarik kasih ngepas itumu, kasih ngepas di slide-mu. Kasih ngepas di slide-mu. Kanan kirimu, kanan kiri. Kanan kiri. Ya itu, tarik itu. Tarik ke kanan, tarik ke kiri Aspadila. Full Ya, kiri kanan. terus. Kasih full ngepas kiri di kanan. slide-mu. Ya, kasih ngepas. Begitu. Terus kamu blok, Ctrl A. Kasih di Ctrl M. tengah. Nah, begitu. Nanti kau copy paste ini semua ya. Iya, Pak. Ya oke, lanjut. Save. Oke, ini slide ini sama ya. Kenapa sampai 8 ya? Iya, Pak. Perasaan banyak deh. Sirkulasimu ada kah? Oh, ada. Ya sudahlah. Oke, lanjut. Nah, ini side plan-mu. 2 informasi saja yang kamu berikan. Yang paling penting. Apa itu? Kamu yang tahu. Oke ya? Iya, Pak. Lanjut. Slide 20. Ini juga 2 informasi. Ya? Iya, Pak. Oke? Iya, Oke, Pak. lanjut. Pokoknya 2 informasi yang Kalau paling penting. ini, Pak, denaku saya kasih berhorizontal, Pak. Harusnya vertikal, tidak apa-apa, Pak. Seharusnya sesuai ini maksudnya saya nggak ngerti ini maksudnya gimana? Seharusnya begitu ya? Sesuai pada maksudnya dia menyesuaikan pintu masuknya, Pak. Harus vertikal, Pak. Kamu manjang ke atas, Pak. Harus vertikal toh? Iya, Pak. Iya. Nah, Nggak apa-apa, begini. Nggak apa-apa Nggak apa-apa begini. Nggak apa-apa biar dia gepeng. Nggak masalah, jangan kasih anu ya. Oke, nanti kan kamu full slide toh? Iya, Pak. Iya, Pak. Begitu ya. Yang begini yang tepat. Oke ya, sudah ya. Nanti diperbaiki. Iya, Pak. Oke, lanjut. Ini juga nanti diperbaiki ya. Lanjut. Ini semua 2 poin ya. Nah, sama nanti nih potonganmu. Informasikan ke penguji 2 poin saja yang paling penting. Iya, Pak. Ya. Penguji itu sudah tahu kualitasmu dari melihat gambarmu, mereka sudah ngerti. Dia sudah tahu. Oke ya. Jadi yang kamu jelaskan sini ya, ini juga potongan BB 2 poin saja kamu informasikan. Oke? Coba Iya, Bapak, misalnya Dena itu yang kamu informasikan ruangannya sama modulnya. Modul berapa? Toh?
ruangannya, mau sama modulnya. Kalau terkait slide 22 mungkin kamu informasikan apa di situ. Ketinggian pondasi, pokoknya nanti kok 2 poin saja ya. Nggak usah Betul. banyak-banyak. Oh iya Pak. Lanjut. Pak, kalau untuk saya ini kan modulnya 6x6, tapi ada yang ukuran bagian 300-nya, Pak. Enggak apa-apa, bilang aja. Alasannya, Pak, untuk mengikuti bentuk dengan kebesaran ruang, toh, Pak? Iya, kamu kan yang tahu. Oke, lanjut. Nah, ini juga kayak teman-temanmu ya, mana tampakmu. Itu teman-temanmu kalau presentasi, misalnya pakai slide, dia cuma bilang begini, ini tampak depan, ini tampak belakang, masa cuma begitu. Nah, tampak depan ini informasikan ke penguji, apa 2 poinnya itu? Yang paling penting menurutmu apa? Aduh, kenapa tidak ada bentukmu di sini? Adakah? Iya, Pak. Masa tidak ada bentukmu mana? Ini, Pak. Penampilan bentuk bangunanmu. Mana? Apanya Pak? 3D-nya Pak? Bukan. Konsep bentuk penampilan bangunanmu mana? Coba. Konsep bentuk penampilan bangunanmu yang transformasi bentuk. Oh, dimasukkan juga itu di Pak. Sebelum Ya apa itu Pak? iyalah dimasukkan. Coba kalian ini. Coba. Slide selanjutnya dulu. Slide selanjutnya. Bapak mau lihat. Slide selanjutnya. Next. Berarti sebelum mana Pak? Sebelum tampak. Coba dulu. Next. Nah, kamu masukkan itu. Coba di atas. Kamu masukkan itu setelah analisis tapak. Nah, itu. Kau ngerti gak? Saya lupa juga masukkan Pak. Harus dimasukkan. Kalau kita lihat PPT-nya Bang Ira kan tidak ada Pak. Tidak ada ya? Aduh, Iya Pak. lupa itu. Iya, Pak. Coba. Setelah slide 18, setelah slide selesai, setelah slide 19. Setelah slide 19. Ingat nah, coba perhatikan Bapak, itu analisis tapakmu kan berakhir di slide 18 toh, Aspadila? Aspadila? Iya, Pak. Itu kan analisis tapakmu selesai di slide 18 toh? Iya, Pak. Nah, hasilnya itu analisis tapakmu menghasilkan side plan. Mana side planmu? Nah, seharusnya dia di atas. Nah, begitu. Oke? Nah, Iya, langsung Pak. ini analisis bentukmu mana? Nah, oke. Tarik miring ya, tarik nyerong ya, tarik nyerong. Ya, yang begitu Pak. Begitu. Lagi. Oke, bagus. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini transformasi bentukmu. Mana transformasi bentukmu? Kamu informasikan 2 poin saja. Apa itu yang paling penting? Baik Oke? sekali Pak, kalau hanya 2 poin. Apa? Baik sekali kalau hanya 2 poin. 2 poin aja. Misalnya transformasi bentuk dihasilkan dari gabungan antara Buah kakao. potensi. Kamu harus pakai kata potensi ya. Potensi apa tuh kemarin? Potensi hasil apa? Perkebunan. Oh iya Pak. Hasil perkebunan di Kabupaten Kolaka Timur yaitu buah kakao dan apa ini? Rumah tradisional apa? Tolaki, Mekongga. Itu poin pertama. Poin kedua apa? Kau ngerti gak? Sehingga menghasilkan, bilang aja gitu. Oke ya? Ditransformasi dengan subtraktif, aditif, dan dimensional. Itu saja. Hingga menghasilkan ini gambar 12. Kau ngerti gak? Bisa? Oke?
Yasmin? Iya, Pak. Aspadila? Oke, Iya, Pak. lanjut. Nah, habis itu kau masuk Mi di denahmu. Masuk Mi ke fisiknya. Ini Mi fisiknya, denahmu. Ingat ya, analisis tapak itu yang berakhir sampai 18 itu dia menghasilkan side plan. Iya, Pak. Oke, setelah itu kamu bahas Mi fisiknya. Konsep fisiknya yang slide 20. Oke? Iya, Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Ini 2 poin ya, informasikan. Nah, ini nanti informasikan apa? Bentuk tampak bangunan merupakan apa? Harus kamu hubungkan dengan buah alpukat tadi, buah kakao itu. Iya, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini informasikan 2 poin ya. Jangan kau bilang begini kayak teman-temanmu, ini perspektif. Jangan. Informasikan 2 poin apa? Misalnya, bangunan diangkat sehingga di lantai bawah ini digunakan sebagai ruang publik. Misalnya kayak begitu. Kau ngerti kah? Iya, Pak. Ya, jangan kamu, nah ini kan bagus. Iya, Pak. Banyak fitur-fitur yang bisa kamu informasikan ke penguji. Itu pipa gipnya nanti di slide selanjutnya. Nah, pipa gip ini memberi siluet bentuk buah kakao misalnya. Oke ya? Bisa ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Banyak fitur-fitur yang bisa kamu informasikan. Slide selanjutnya. Nah, ini juga banyak fitur-fitur. Di situ ada parkir. Nanti kau jelaskan di situ ada parkir untuk angkot yang warna putih itu tuh yang menjorok ke dalam. Iya, yang ini. Ya, nanti ketika kamu presentasi jadi begini Aspadila sama misalnya kalian kolektif toh? Iya, Pak. Iya, Pak. Misalnya kalian bersamaan apa? Bersamaan presentasi. Toh? Bersamaan presentasi. Pas giliran Yasmin presentasi, nanti Aspadila jadi operator. Kau ngerti gak? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Nanti Yasmin kalau mau perpindahan slide nanti Yasmin bilang next. Nanti Aspadila next. Begitu-begitu. Kau ngerti gak? Oh, iya, Pak. Iya. Jadi nanti Yasmin berduduk, Aspadila yang presentasi berdiri. Oh, iya, Pak. Oke ya? Kalau misalnya Iya, Pak. kolektif. Lanjut. Nah, lanjut rencana listrik ya. Ini 2 poin. Slide 35 2 poin. Ya, 2 poin semua ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Waktumu itu kalau kita presentasi itu kita selalu dibatasi waktu. Jangan kita asik dengan diri kita sendiri. Ya, Iya. hargai waktu. Lanjut. Meskipun gambarmu banyak sekali ini yang bagus-bagus, tapi 2 poin saja. Kamu harus menahan diri. Lanjut. Ya kerennya. Lanjut. Nanti kalau tanya, ada dosen tanya, ini yang kamu ini merencanakan ini apa? Nanti kau bilang aja, kami diskusi dengan salah satu dosen elektro, bilang gitu ya. Namanya Bapak Iya, Anwar Pak. Dahlan. Oke ya? Iya, Pak. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke, ini jelaskan 2 poin. Yang kedua. Rumusan masalah kedua adalah, kau ngerti ya? Nanti kamu ungkapkan, rumusan masalah kedua adalah bagaimana menyusun rencana. Sudah tahu, ngerti tahu? Nah, jawabannya itu, selain 47. Inti daripada semua pembahasan di sini kan Pak hanya 3 tuh, Pak. Kan kamu menjawab rumusan masalah tuh. Iya, Pak. Ya kan? Seminar Iya, hasil Pak. itu kalian menjawab rumusan masalah. Iya, Pak. Kau ngerti kan? Mengerti, Pak. Oke. Lanjut, ini slide 46, jawabannya ini kan? Iya, Pak. Nanti ada yang tanya tuh biasanya dosen, syarat umum itu apa? Syarat teknis itu apa? Itu syarat khusus apa? Aku baca-baca memang ya. Iya, Pak. Biasanya ada dosen yang bertanya seperti itu. Biasanya Pak Nusa itu sering tanya begitu. Lanjut.
Nah, bagaimana menghitung anggaran biaya KPD? Coba apa jawabanmu? Oke, bagus. Kesimpulanmu? Kesimpulanmu ambil dia, Aspadila. Abstrak. Abstrak, sudah ya? Iya Pak, ini sesuai Oke, abstrak. kesimpulan kamu baca. Ngerti nggak? Oh, hanya dibaca saya Pak semuanya. Ya, kesimpulan kamu baca. Slide 51. Itu tadi juga slide 47 ya. Slide 47 itu kamu baca ya. Slide 47 itu kamu baca. Slide 48 kamu baca. Slide 49 kamu baca. Oke ya? Sarannya kamu baca. Ya Pak. Nah, tutup toh Aspadila. Terima kasih. Aduh. Tulis tutup. Terima kasih. Saya kembalikan ke sama siapa? Terima kasih. Saya kembalikan ke ketua sidang. Sudah, itu saja. Tidak usah lagi kau bilang begini, terima kasih. Yang mau bertanya silahkan. Tidak perlu. Ya, langsung saja terima kasih. Saya kembalikan ke ketua sidang. Sudah ya? Iya, Pak. Iya Pak. Oke. Tolong kalian latihan-latihan presentasi sesuai tadi hasil diskusi kita. Jam 1 kita ketemu via Zoom. Bapak mau rekam. Oh, Iya, iya Pak. Pak. Oke ya? Karena hari Iya, ini Pak. Bapak ada kuliah jam 10 ini. Oh, Oke, sebentar dulu. Satu, Pak. ya jam 1 kita ketemu di via Zoom. Siap-siap Iya, ya. Pak. Jam Iya, Pak. 1 itu Bapak mau merekam, sekalian kamu latihan presentasi. Iya, Pak. Berarti Iya, masuk Pak. YouTube, Oke. Pak. Ah? Masuk ke YouTube lagi, Pak. Iya, Bapak masukkan di situ. Iya, Pak. Oke, jam 1 ya. Siap-siap Iya, semuanya Pak. on time ya. Bapak nggak mau lagi dengar ada yang bilang terlambat bangun.